Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Dr. Subhan Ajrin Sudirman MA selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kognitif. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tiara Deandini dengan NIM 180, Hanisa Nur Hasan dengan NIM 181, Zahwa Fadila Islahuddin dengan NIM 201, Rahmano Fitria dengan NIM 170 akan mempresentasikan materi mengenai lupa. Pada materi ini terdapat beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, definisi lupa. Yang kedua, teori-teori lupa. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kinerja memori, serta bagaimana metode pengukuran memori. Sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lupa itu? Menurut Gulo dan Reber, lupa merupakan ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Yang mana artinya, lupa bukanlah peristiwa hilang item informasi dan pengetahuan dari akal seseorang. Selanjutnya, teori-teori lupa yang pertama, decay theory. Yang kedua, interference theory. Yang ketiga, cue-dependent forgetting theory. Decay theory. Teori kemunduran atau decay theory merupakan salah satu pandangan awam yang menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, jejak ingatan akan mengalami penurunan sampai akhirnya lenyap selamanya. Kemunduran terjadi pada memori sensorik dan juga terjadi pada memori jangka pendek. Namun, teori ini tidak dapat memberikan penjelasan mengenai hilangnya memori jangka panjang. Seseorang dapat melupakan peristiwa yang terjadi kemarin, tetapi masih mengingat peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kemunduran memiliki peran dalam menyebabkan hilangnya ingatan, kemunduran semata tidak dapat menjelaskan penurunan ingatan yang terjadi pada memori jangka panjang. Interference theory. Teori interferensi menyatakan penyebab terjadinya kehilangan ingatan adalah interferensi yang terjadi di antara objek-objek dari suatu yang memiliki kemiripan. Informasi tersebut sebenarnya sudah masuk dan menetap dalam memori, namun mengalami kesulitan untuk membedakan informasi tersebut dengan informasi-informasi lainnya. Interferensi ini ada dua jenis. Yang pertama, interferensi retroaktif. Yang kedua, interferensi proaktif. Cue-dependent forgetting theory. Cue-dependent forgetting atau kelupaan berdasarkan ketiadaan petunjuk mengingat adalah fenomena di mana kita seringkali mengandalkan petunjuk atau konteks tertentu untuk mengingat informasi yang kita butuhkan. Kurangnya petunjuk ini dapat mengakibatkan kesulitan mengingat informasi tersebut yang sering disebut sebagai cue-dependent forgetting. Petunjuk juga berperan penting dalam mengingat pengalaman masa lalu, karena konteks saat ini mirip dengan konteks masa lalu. Ini menjelaskan mengapa kita lebih mudah mengingat pengalaman yang terjadi dalam lingkungan fisik yang sama. Namun, hal ini juga dapat menghasilkan fenomena seperti déjà vu, di mana situasi saat ini terasa sangat akrab seperti pengalaman masa lalu. Selain itu, kondisi mental dan fisik kita juga dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat informasi yang dikenal sebagai state dependent memory. Meningkatkan kinerja memori. Yang pertama, retrieval atau pengulangan. Informasi yang sering diulang-ulang akan semakin diingat. Untuk salah satu strategi meningkatkan kemampuan memori adalah mengulang-ulang kembali. Yang kedua, informasi yang akan diingat harus mempunyai hubungan dengan hal lain. Konteks, peristiwa, tempat, nama, perasaan tertentu memegang peranan penting. Yang ketiga, mengorganisasi informasi sedemikian rupa sehingga dapat diingat kembali. Metode pengukuran memori. Yang pertama, nonsense syllables merupakan proses mengingat dengan cara menabung. Mengulang-ulang informasi akan menghemat waktu untuk mengingatnya. Yang kedua, recall atau mengulang kembali merupakan proses mengingat kembali informasi yang telah dipelajari tanpa diberikan petunjuk. Yang ketiga, recognition atau mengenali kembali. Mengenali informasi dengan cara mengenal lebih mendalam bentuk-bentuk stimulus yang ada.